Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini, kita akan analisis kemenangan telak Arsenal atas Atletico Madrid. Wakil La Liga di UCL yaitu Atletico Madrid dicukur wakil IPL Arsenal dengan skor telak 4-0. Filosofi bertahan Diego Simeone hanya bertahan di babak pertama, sampai Arsenal mampu membuka keran gol lewat set-piece tandukan Gabriel. Arteta memang dikenal mampu memanfaatkan situasi bola mati untuk mencuri gol dan di pertandingan ini berhasil membuka keran gol-gol lainnya. Dalam kurun waktu 14 menit, total 4 gol tercipta. Gol kedua lewat aksi brilian pemain 19 tahun Lewis Kelly lepas dari press dan berikan assist ke Martinelli. Selanjutnya tiba giliran striker mereka. Gyökeres memborong 2 gol yang justru lahir dari kemampuannya lepas dari kerumunan bek Atleti. Nah, penasaran dengan jalannya laga dari segi taktikal? Let's go, kita bahas sama-sama. Tuan rumah Arsenal turun dengan pakem 4-2-3-1 yang kali ini diisi double pivot Zubimendi dan Declan Rice. Saka dan Martinelli diplot sebagai winger, lalu Eze di pos nomor 10 di belakang Gyökeres. Sementara Atleti di atas kertas turun dengan 4-4-2 menggunakan tandem duo striker Charlotte serta Julian Alvarez. Pada babak pertama belum ada gol yang diciptakan kedua tim. Walaupun sama-sama belum menceploskan bola ke gawang, Atletico lebih bisa menahan keunggulan Arsenal dengan mampu bertahan dari 9 tembakan dan 2 shot on target. Kuncinya ada di cara bertahan low block mereka yang kompak atau rapat jarak antar lininya. Secara shape, Atleti sebenarnya bertahan menggunakan 4-4-2. Sistem yang mereka gunakan adalah man oriented, yang artinya meski menggunakan shape 4-4-2 akan bereaksi ketika ada pemain lawan masuk ke areanya. Atas dasar cara bertahan itulah terlihat beberapa kali Giuliano Simeone lebih turun membentuk 5 back untuk marking winger. 2 pressure di depan tetap sejajar. Saat Arsenal sirkulasikan bola ke back sayap, Barrios sebagai pemain tengah yang lakukan press, menjebak di sisi sayap. Di sisi kiri, Hanko lebih sering keluar untuk press Saka. Bek tengah tidak mengikuti dan tetap kompak di kotak penalti. Di sini ketika Hanko dilewati, Saka bisa lepaskan cross, namun terlihat masih bisa dihalau pemain lain. Di dalam box, Atleti bertahan masih sangat rapat. Di kanan juga terlihat taktik isolasi yang dilakukan Arsenal ini. Simeone lakukan press terhadap Martinelli dan Llorente sebagai fullback kanan menumpuk di kotak penalti bersama dengan center back. Kembali terlihat situasi yang serupa di mana Saka lakukan 1 versus 1 dengan Hanko. Kali ini ia kombinasi dengan Timber untuk expose ruang di belakang Hanko. Namun kompaknya pertahanan Atleti mampu menutup shotnya. Ketika isolasi atau situasi 1 versus 1 ini terjadi, ruang yang ditinggalkan sangat rentan diekspos. Kali ini, giliran Timber yang mampu ekspos ruang tersebut. Namun pertahanan yang kompak di kotak penalti tersebut membuat Arsenal masih belum bisa menciptakan peluang di depan gawang dengan nyaman. Walaupun ada ruang yang bisa diekspos, pertahanan Atleti yang menumpuk di tengah ini praktis belum terbongkar di babak pertama. Peluang The Gunners lebih karena situasi transisi atau saat pertahanan Atleti belum terbentuk sempurna. Diawali long pass diagonal yang berhasil dipotong Martinelli. Kemudian dilanjutkan dengan operan kombinasi Gyökeres ke Eze. Ia mencari ruang tembak dan syutingnya yang sempat terblok membentur mistar. Di sisi lain, Atleti juga belum bisa menciptakan peluang berbahaya. Peluang paling berbahaya mampu diciptakan dari situasi long pass yang diarahkan ke Alvarez, namun cutbacknya belum mampu menemukan siapapun. Ketika lancarkan serangan balik pun, pertahanan Arsenal kerap cepat recovery atau turun ke belakang. Terlihat 6 pemain sudah turun saat serangan balik dilakukan,
dan menyulitkan anak asuh Diego Simeone untuk menembus pertahanan. Selain itu, Atleti juga kurang nyaman saat build up lantaran press intens yang dilakukan The Gunners. Dari statistik pun tercatat, anak asuh Arteta sampai mencatatkan 9 high turnover atau perebutan bola di area lawan. Dominasi The Gunners tidak hanya dengan bola, namun tanpa bola juga. Buntu sepanjang babak pertama, Arsenal tetap menggempur pertahanan Atleti. Terlihat sang tamu masih menggunakan pertahanan rapat dan kompak antar lininya dengan 11 pemain berada di area kecil. Zubimendi punya sedikit ruang dan eksekusinya harus presisi, di mana ia balik badan dan langsung mengirim umpan ke Gyökeres. Namun Oblak sigap keluar untuk memblok sontekannya. Kelebihan Arteta adalah ia memaksimalkan semua momen untuk cetak gol, tak terkecuali set piece. Aksi Martinelli sangat merepotkan Llorente yang membuatnya melakukan pelanggaran. Tendangan bebas yang dieksekusi Declan Rice dengan apik ini diarahkan ke gawang yang membuat kiper dilematis. Ditambah, bola seperti ini hanya butuh sentuhan kecil untuk belok mengelabui Oblak. 1-0. Pada awal babak kedua ini juga, terlihat Atleti mulai mencoba menerapkan press tinggi. Apalagi situasinya ketinggalan, secara tidak langsung mengubah game plan mereka untuk lebih terbuka. Terlihat Sorloth lakukan press ditopang oleh Alvarez dan gelandang lainnya. Simeone yang tadinya lebih sering drop membentuk 5 back ini juga ikut naik untuk press. Tekanan kembali dilakukan Atleti. Kali ini Alvarez dan Sorloth sejajar di depan, ditopang dengan 4 gelandang membentuk shape 4-2. Namun The Gunners terlihat bisa lepas dari press ini. Lewis Kelly yang inverted mampu balik badan dan lakukan dribble progresi dengan ciamik. Di sini, Martinelli sudah siap menggantung di samping 4 back Atleti. Dengan sontekan first touch, ia mampu gandakan keunggulan The Gunners 2-0. Kembali Atleti dipaksa bermain terbuka dengan melakukan press namun gagal dan mampu diekspos oleh Arsenal. Kali ini Simeone kembali lakukan press ke Lewis Kelly. Zubimendi justru bebas di tengah. Dari situ ia lepaskan umpan ke belakang lini menuju Martinelli. Terlihat Atleti sudah bermain 4 back dan ruang di belakang lini ini diekspos winger Brasil tersebut. Ia lakukan cross ke kotak penalti yang disambut Eze, namun jatuh ke Gyökeres. Di situ striker Swedia ini lakukan sontekan yang meski sempat kena blok masih mengarah ke gawang Jan Oblak 3-0. Arsenal kembali menghukum Atleti melalui set piece. Kali ini corner kick yang diarahkan ke tiang jauh disambut Gabriel yang melakukan lari memutar ke belakang sehingga ia bebas. Bola yang ia sundul melintas di depan gawang diselesaikan oleh sontekan Gyökeres di tengah-tengah kerumunan. Arsenal menunjukkan dominasinya dari sisi skor yang sangat mencolok. Di samping itu, Mikel Arteta menunjukkan segala cara dilakukan timnya untuk bisa mencetak gol, tak terkecuali set piece. Cara ini justru efektif melawan tim yang bermain negatif seperti Atleti, dan ini pelajaran berharga bagi Simeone dari lawan di liga lain.